yang akan disampaikan oleh Bapak Pimpinan Al-Ustaz Insinyur Tahsin Ja'far. Kepada ayahanda tercinta kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji beserta syukur sama kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang masih memberikan nikmat umur, kesehatan, serta kelapangan, sehingga atas dasar nikmat yang itulah kita dapat bertemu, berkumpul, bersua di dalam ruangan ini dalam rangka yudisium santri akhir kelas 6 Pondok Modern Salahuddin Al-Munawwarah tahun pelajaran 2021-2022. Kemudian selawat beriring salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang telah meninggalkan dua pedoman, dua pusaka yang tak ternilai harganya. Dua pusaka itu akan bisa menyelamatkan kita dalam mengharungi bahtera hidup di bumi ini dalam rangka menuju kehidupan nan kekal abadi di yaumil akhir kelak nantinya, yakni Al-Quran dan Sunnatul Rasul. Dua pedoman itulah yang sehari-harinya kita jejal, kita berikan kepada anak-anak kita dengan satu pengharapan, tentu saja kita ingin kita semuanya dan anak-anak kita serta anak cucu kita kelak di kemudian hari bisalah selamat di dalam meniti hidup dan kehidupan di bumi ini dalam rangka menuju keselamatan hidup dan kekal abadi di yaumil akhir nantinya. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, penghormatan kami yang terutama kami sampaikan kepada yang terhormat saudara-saudara saya, para pengurus Dewan Wakaf Ma'had Darul Hijrah Al-Madaniyah Kampung Cinta Maju, Kecamatan Lampegayon, yang telah berkenan hadir di tempat ini. Kemudian penghormatan kami kepada seluruh Dewan Asatidz yang hari ini sudah berada di tempat ini dalam rangka menyaksikan dan menyukseskan acara yudisium kelas 6 atau santri akhir Pondok Modern Salahuddin Al-Munawwarah tahun pelajaran 2021-2022. Hadirin hadirat yang kami muliakan, secara khusus penghormatan kami sampaikan kepada Bapak Ibu wali santri yang telah mempercayakan anak-anaknya kepada kami untuk kami didik, untuk kami ajar, untuk kami bina dan kami latih selama lebih kurang 6 tahun bersama kita di sini. Tentu saja dalam perjalanan waktu 6 tahun itu waktu yang tidak terlalu pendek juga tidak terlalu panjang, tapi cukup untuk kita bisa menunjukkan jati diri kita
sebagai manusia yang punya komitmen di dalam membangun peradaban umat manusia, khususnya masyarakat Gayus yang sama kita banggakan ini. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, perjalanan waktu 6 tahun itu tidak terasa, hari ini rupanya sudah berakhir. Sebentar lagi kita akan mengorasi para anak-anak kami, sebentar lagi sudah kami persilakan untuk mengorasi dari komplek Ma'had ini. Tentu saja dengan doa dan harapan dari kami para Dewan Asatidz, kiranya anak-anak kami bisa melangkah lebih jauh, bisa memiliki karir lebih panjang, sehingga harapan dan cita-cita yang sudah dicanangkan sejak dini bisa digapai, bisa diperoleh tanpa terlalu banyak tantangan dan rintangan di kemudian hari. Untuk itu tentu saja anak-anak kami, ini yang pertama kami sampaikan untuk para alumnus atau alumni. Pesan kami kepada anak-anak kami bahwa selama 6 tahun kalian dibina, dididik, diajar, dilatih di sini dalam berbagai suka dan duka, tentu saja dalam berbagai situasi dan kondisi. Semua itu adalah dalam rangka bagaimana membangun kemandirian bagi kepribadian anak-anak kami di dalam menghadapi tantangan kehidupan yang ke depan, di mana nanti anak-anak kami akan menjadi penggerak di tengah-tengah masyarakat. Tantangannya bukan lagi seperti yang kami lihat dan kami hadapi hari ini. Tantangan 10-15 tahun ke depan sudah jauh lebih beragam dan lebih berat dari apa yang kita alami hari ini. Tantangan itu berbagai sektor dan berbagai model yang akan muncul di tengah-tengah masyarakat. Hari ini juga tantangan itu sudah nampak jelas terpampang di hadapan kita. Dan itu kami yakin dan percaya kepada anak-anak kami yang sudah 6 tahun kami didik, kami bina dan kami latih di sini. Manakala anak-anak kami mampu dan mau menggunakan apa yang sudah diberikan oleh para ustadz dan ustazah, yakin dan percaya kami bahwa anak-anak kami akan sanggup mengharungi terjangan badai dan ombak samudra yang mereka. Yakin dan percayalah bahwa apa yang diberikan, yang diarahkan, yang dijejalkan di sini adalah bermanfaat untuk hidup dan kehidupan anak-anak kami ke depan nantinya. Anak-anak kami tidak usah merasa malu dan tidak usah merasa minder, karena anak-anak dididik, dibina dan dibesarkan, dilatih di lingkungan Ma'had yang bernama Salahuddin. Salahuddin itu insya Allah anak-anak itu tahun depan, ya, tahun depan sudah berakhir, artinya kita beralih ke Ma'had Darul Hijrah. Tahun depan adalah generasi terakhir dari santri Salahuddin yang akan melambatkan di proses pendidikannya di Ma'had Darul Hijrah. Setelahnya maka kita berjuang dan kita berlanjut di Ma'had Darul Hijrah. Anak-anak kami yang kami sayangi dan yang menjadi harapan dan tumpuan kami, apa yang sudah kami berikan, apa yang sudah kami sampaikan, apa yang sudah kami ajarkan, apa yang sudah kami didikkan, semua itu adalah tujuannya agar anak-anak kami mampu menempatkan tempat berdiri pada tempat yang seharusnya dimanapun kamu berada dan seperti apapun kondisi dan situasi yang kamu hadapi. Apa yang kami berikan itu belumlah seberapa, apa yang kamu dapat belum juga secuil apapun, sejumput buku pun belum ada. Tapi kami yakin kulit ari yang kami berikan itu selama 6 tahun di pondok ini yang sudah kamu ketahui
Bila kulit air itu mampu dan mau kamu kupas lebih dalam, satu demi satu kamu kupas lebih ke dalam, maka kamu akan menemukan intinya di dalam, sehingga kamu tahu nikmatnya ilmu pengetahuan di kemudian hari. Tapi manakala kamu merasa bangga, stop sampai di sini, maka berakhirlah semua dan segalanya bagi dirimu. Oleh karena itu, maka anak-anak kami, jangan pernah merasa puas dan bangga dengan apa yang sudah kamu dapatkan. Jangan pernah merasa puas dan bangga dengan apa yang kamu peroleh dari ustaz dan ustazah selama 6 tahun di sini. Itu sekali lagi belumlah seberapa dan belum apa-apa. Oleh karena itu, langkah kamu masih panjang, usia kamu masih muda. Mumpung saat ini nikmat Allah masih berikannya kepada kamu sehingga orang tua mampu membiayai dan membelanjai kamu, maka manfaatkan itu sebaik-baiknya, sehingga harapan dan cita-cita yang kamu inginkan, harapan dan cita-cita yang ayah bundamu inginkan, bisa kamu peroleh di kemudian hari. Untuk itu, banyak tantangan dan rintangan yang akan kamu hadapi. Lebih-lebih situasi saat ini bermacam model di luar. Apa yang kamu lihat dan kamu alami sehari-hari di pondok ini berbanding terbalik dengan apa yang nanti kamu lihat saat kamu pulang ke rumah dan bergaul dengan sanak saudara kita yang ada di luar. Oleh karena itu, pandai-pandailah kamu menyesuaikan diri dan membawa diri. Jangan sampai kamu yang terpengaruh, karena kamu sudah dibekali selama 6 tahun di ma'had ini. Sejatinya kamu yang mewarnai, bukan kamu yang terwarnai. Oleh karena itu, berhati-hatilah di dalam melangkah, berhati-hatilah di dalam berbuat dan bertindak, berhati-hatilah di dalam berbicara. Situasi hari ini, anak-anak saya, manakala kamu nanti di luar ada sesuatu yang dijejalkan orang kepada kamu, manakala itu pas rasanya kamu belum sanggup untuk mencernanya, atau kurang tahu dan kurang paham arah kemana hendak tujuan yang disampaikan itu, ma'had selalu dan kami di dalam pondok ini selalu terbuka untuk menerima Anda untuk berkonsultasi. Jangan pernah sungkan. Kami tidak ingin anak-anak kami terjebak ke dalam situasi yang tidak kami inginkan, di mana situasi itu tidak semua kita menghindari. Oleh karena itulah kami tidak pernah bosan dan merasa lelah untuk memberikan nasihat, wejangan, saran kepada anak-anak kami, karena kami ingin anak-anak kami tidak seperti kami. Kami ingin anak-anak kami bisa sukses dan berhasil tetap berjaya di kemudian hari. Kalau cuma seperti kami ini keberhasilan anak-anak kami di kemudian hari, maka sebuah pertanda bahwa kami selaku Dewan Guru gagal di dalam mendidik dan mengarahkan anak-anak kami. Untuk itulah tentu saja anak-anak kami sebahagian barangkali melalui Ustaz Darul Fahmi, Ustaz Muhammad Daud, dan ustaz-ustaz yang lain barangkali sudah menentukan pilihan untuk lanjut ke pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi itu bukanlah satu-satunya pilihan untuk bisa kita meraih sukses ya di kemudian hari. Banyak jalan untuk meraih kesuksesan. Jangan terlalu bangga untuk yang melanjutkan di pendidikan tinggi. Yang penting sarjono. Hari ini sudah terjadi inflasi sarjana. Banyak sekali sarjana, mohon maaf saya gunakan, yang tidak berguna di luar sana, yang tidak tahu mau membuat apa, sehingga sudah selesai pendidikan S1 masih juga membebani ayah dan bundanya. Ini sama saja dengan sarjana yang tak berguna, dan ini membuat anak-anak yang ada di lingkungannya menjadi berputus asa untuk menempuh pendidikan. Mohon maaf Bapak Ibu kalau saya sampaikan seperti ini, karena ada beberapa kali saya tanya anak-anak kita yang sudah alumni dari pendidikan tinggi,
Saya tidak sebut siapa dan dari mana, serta di universitas mana beliau. Padahal beliau belum sampai berbilang-bulan untuk menyelesaikan pendidikannya. IP-nya waktu itu 3,7, 3,8, ada yang 3,9. Artinya satu tingkat lagi nggak sampai 4,0. Ini kan sudah kelas yang luar biasa tingginya. Tapi sayang sekali saya tanya, apa judul skripsimu Ananda pada saat kemarin itu? Lama dia balik-balik, lupa Ustaz. Kan kiamat ini. Padahal belum sampai 3 bulan pun dia menyelesaikan pendidikan tingginya, baru wisuda. Judul skripsinya tidak tahu dia. Saya tidak ingin, saya sampaikan ini, tidak ingin ada anak saya yang 24, kata. Yang 24 ini ada model sarjana seperti itu. Saya ingin anak-anak saya mau belajar banyak, tahu dan tahu banyak tentang sesuatu. Jangan seperti sebahagian dari kalangan orang-orang kita, malas banyak tahu dan tahu banyak. Kenapa? Karena takut terlalu banyak beban tugas yang diberikan. Dan itu ada saya rasakan di pondok ini pun kejadian seperti ini. Tak kau sah ketih ya kita, ini kan sebuah cara berpikir yang luar biasa piciknya, sehingga manusia seperti ini nggak bisa berkembang, nggak akan pernah bisa berkembang. Manusia yang bisa berkembang adalah manusia yang ingin tahu banyak dan banyak tahu tentang sesuatu. Jadilah anak-anak saya yang punya minat dan keinginan kepingin banyak tahu dan tahu banyak tentang sesuatu. Kemudian berikutnya menyangkut masalah lanjut ke pendidikan tinggi tadi. Lanjut ke pendidikan tinggi tadi, perlulah anak-anak saya untuk berkonsultasi jurusan apa gerangan mau diambil dan mau dituju. Apa kehendak yang ingin diperoleh setelah menempuh pendidikan, mau menjadi apa atau mau membuat apa nanti setelah kembalinya ke tengah-tengah masyarakat. Ini sering sekali tidak ketemu antara keinginan dengan jurusan yang dipilih. Oleh karena itu konsultasikan dengan para ustaz dan ustazah atau orang-orang yang memang tahu dan mengerti di kampung kamu atau ada saudara atau tetangga kamu, sehingga dia bisa menselaraskan, menyocokkan antara jurusan yang kamu pilih dengan keinginan yang kamu maksud. Jangan nanti maksudnya A, yang dipilih Z, sehingga saat masuk ke sana sudah pertengahan tahun nanti dibilang salah jurusan. Kenapa saya masuk kemari? Saya nambah waktu merugi. Maka gak usah sungkan, gak usah takut, gak usah malu kalau konsultasi. Enggak terus kita itu merasa dianggap orang bodoh atau rendah ya karena kita konsultasi atau rajin bertanya kepada orang. Ini perlu ya, supaya tidak terjebak. Kemudian di dalam memilih jurusan di pendidikan tinggi nanti, kalau memang rasanya kamu tidak sanggup untuk menjadi pemikir, lebih bagus ambil jurusan atau program studi yang sifatnya aplikatif, ya, yang sifatnya mengarah kepada teknik keahlian, ya. Nanti pilih jurusan, ya. Kalau PPKN nggak usah, ya, itu nggak usah. Umpamanya
Kamu pilih biologi, bisa kamu bedakan biologi dan pendidikan biologi. Nanti tanya sama Bu Eni, mana Bu Eni? Ustazah Al-Barayani, kan? Fauzan bisa membedakan program studi biologi dan pendidikan biologi, bisa kamu bedakan. Kalau biologi tentang tantangan tidak saja, khusus ke biologinya. Cuman kalau pendidikan biologi khusus ke perguruan, ya, terjun ke jadi guru. Ya. Berarti kalau biologinya lebih kepada pengetahuannya, kalau keguruannya lebih kepada profesinya. Ya, umpamanya ada yang bisa fisika di sini, matematika yang bagus siapa? Balat. Berapa matematika enggak? Sehari-harinya kira-kira realnya jangan yang di ijazah itu lain, itu kan cerita kami. Kalau di ijazah kita lain ceritanya itu sudah tahu yang punya kerja. Sama kita yang kesemauan kata-kata sama mereknya dengan kita nggak ada. Nah. Saya ingin ada satu anak kita, ya anak-anak ini kalau mau bisa, tapi udah selesai sama dia, ambil fisika nuklir di ITB atau di UGM. Nanti selesai itu menjadi peneliti LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ece-ecenya ngikuti jejak-jejaknya Profesor Baikuni atau Abdurrahman Jai yang alumni Swedia itu. Cuma kalau ke sana memang matematikanya harus bagus, fisikanya juga harus bagus. Kalau pas-pasan nggak usah, karena memang di biar negeri tamat. Kali. Nah, ini yang maksud saya, ya kalau kamu mau jadi pegawai, nah karena kita kan banyak orientasi ke pegawaian, cuma ini perlu saya garis bawahi bahwa ke depan kebutuhan atas pegawai negeri itu semakin berkurang. Makanya saya pilih anak-anak saya lebih kepada profesionalitas yang dituju ke depan. Artinya kalaupun kamu tidak ada dibuka kesempatan untuk menjadi pegawai negeri, maka kamu mampu membuat usaha dan menghidupi diri sendiri di tengah masyarakat. Kalau memang ada nanti pegawai negeri, pembukaan pegawai negeri, ya kamu daftar. Kalau memang lulus, alhamdulillah dua-duanya jalan, pegawai negeri jalan, usaha jalan. Itu yang saya inginkan. Jangan hanya menunggu buka pendaftaran pegawai negeri. Ini udah berapa tahun? Ini sudah tahu kemarin berapa tahun Ustaz? Yang P3. Itu pun ke depan lagi kemungkinan sudah tidak ada sudah dibatasi semuanya dalam bentuk yang akhir-akhir ini yang terakhir kemarin diterima itu P3K. Kepanjangannya saya pun nggak tahu pegawai negeri P3K, cuma yang saya tahu P3K ini sifatnya kontrak semacam kontrak karya seperti kita jadi pegawai BUMN. Jadi nggak pakai pensiun. Ya. Kalau istilah di outsourcing, sambil ya. Nah, outsourcing ya, dikontrak. Ada maksudnya kalau butuh orang perpanjang, kalau nggak butuh buang. Umanya ngerih kami umar. Nah, ini kadang-kadang misalnya itu trihel kita bukan. Supaya kalian bisa menentukan langkah karena kalian tak senang. Kali ini tadi yang saya sampaikan di awal, apa yang sudah diberikan itu baru kulit arinya. Kalau kamu pandai mengupasnya, maka kamu akan sampai kepada intinya. Tapi kalau kamu berhenti di situ, maka berhentilah kamu jadi manusia. Maka pandai-pandailah kamu memilih dan memilah kemana hendak kaki mau dilangkahkan.
Nggak terus nanti kalau sudah kuliah, aku nggak kuliah, mamanya secara ekonomi dan orang tua nggak mampu. Nanti yang tak noya ini udah perlu rumah, karena ada tuh, karena ulah rumah Israel ini mana ini pengiri, ya, nggalan ngetar, ya. Belajar aja dari kasus Ustaz Rodi, Ustaz Fahmi di sini. Ya, Ustaz Fahmi, Ustaz Legiman, mana satu lagi Ustaz Agung, itu satu lagi tua yang depan laptop tuh Ustaz Asep. Ya. Secara resmi mereka kan nggak pernah di bangku kuliah. Mana ada orang gayu bos yang kira-kira yang punya pangkat sama dengan Ustaz ini, Ustaz Fahmi, Ustaz Rodi, itu yang menunjukkan kecil sana. Kira-kira di Gayuni yang mau tanding dengan anggota saya juga. Pak, ini satu lagi dulu. Yang kira-kira pangkatnya sama dengan ini, Pak. Masa kerjanya sama. Saya ingin juri independen, punya saya yang kalah saya bayar. Tapi kalau saya punya menang, bayar ke saya. Ada nggak berani? Artinya apa yang saya dengarkan di sini adalah yang dibutuhkan adalah kemampuan, bukan gelar. Kemampuan itu yang dibutuhkan. Kalau gelar itu Nanda, ya, mohon maaf saya sampaikan, kamu mau ngambil apa? Saya daftarkan ke saya, tahun ini saya daftar 4 tahun ke depan kamu di wisuda atau 3 tahun setengah ke depan. Kamu bayar sekian sama saya. Jurusannya apa? Kalau jurusan sosial seperti ini. Kalau etnososial artinya antara eksak dan non eksak itu sekian. Kalau dia eksak sekian. Tinggal cari uangnya. Daftarkan sekarang, kamu itu pergi ke Labutan sana, tanam seri, ke tanam apa di sana. Nanti sampai waktunya keluar ijazahnya wisuda. Kalau cuma ijazah yang kamu cari, karena mudah untuk cari ijazah. Banyak sekali lembaga pendidikan sekarang yang menjejalkan ijazah. Jadi jangan terjebak ke hal-hal seperti ini. Sekali lagi, ya, kalau memang kamu hobinya kecenderungannya ke dunia aplikasi, umpamanya di mesin, bengkel atau pertukaran. Nah, ambil program-program yang seperti itu, umpamanya mau bengkel otomotif, ya nggak usah jauh-jauh, pergi aja ke Medan, masuk Immanuel. Ya, 3 tahun ambil di sana. Tingkat apa namanya? Dimulai tingkat dasar, tingkat mahir, tingkat terampil. Ya, itu ke tingkatnya. Pulang ke Belangi, sudah bisa kamu hidup mandiri. Atau di tempat kota lain pun sudah bisa kamu hidup mandiri. Ya. Atau mau jadi apa? Nah, kemudian sekali lagi ada sedikit apa lagi menyangkut masalah pegawai tadi. Ke depan tenaga yang banyak dibutuhkan adalah dari tenaga pendidik. Nah, jadi kalau anak-anak saya mau jadi pegawai negeri, maka ambil program studi bidang pendidikan yang tugasnya mengajar. Karena guru itu ke depan dan seperti apapun majunya peradaban manusia ini, nggak bisa perannya digantikan oleh robot. Kemarin sudah kita coba saat daring, ya kan? Orang tua pada ngeluh di Gayo University, ya. Dan ketika di Gayo ini daring ini sebenarnya ada istilah tersendiri. Daring biasanya harus menacak atau penanggal. Di daring akhirnya nggak sampai api panasnya itu nggak langsung bersentuhan api dengan barangnya itu. Kira-kira 20 kona. Iki tadi Gayo ini serba peri tentu tak sah, apalagi dari daring. Dalam paham bahasa itu, paham? Ada punya penangan bahasa itu, ada. Iserbu bagi tentu tasa, apalagi malah daring. Banyak keluhan daripada para sehingga
nyata benar bahwa memang peran guru itu di depan kelas tidak bisa digantikan oleh apapun. Maka itu pun pilih jurusannya, jangan takut ngambil matematika, jangan takut ngambil fisika, jangan takut ngambil biologi. Kalau kimia itu terbatas hanya pada tingkat SLTA, ya. Kemudian bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian bahasa Arab. Itu ke depan ya, ilmu-ilmu model ini akan sangat banyak dibutuhkan. Kemudian bidang pendidikan keagamaan ke depan kecenderungannya, karena manusia saat ini sudah mulai jenuh dengan dunia-dunia yang serba besar. Jadi masyarakat saat ini sudah sangat membutuhkan pendidikan yang berbau agama, yang bersifat rohania. Dan itu sudah nampak. Coba kamu lihat umpamanya orang-orang saat ini yang masuk, bapak-bapak yang di belakang tentu tahu karena berada di tengah-tengah masyarakat bagaimana kondisi sekolah-sekolah tingkat SMP, SMA saat ini yang ada di garis luas, minat orang masuk ke dalamnya. Menurut yang saya lihat dan saya lihat yang saya saksikan, dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan peminatnya masuk ke sekolah umum yang sifatnya umum. Itu sebuah pertanda bahwa masyarakat sudah mulai jenuh dengan situasi yang selama ini yang bersifat material dulu. Kita ini kan fokus hanya tahunya duit, padahal yang pasti itu Bapak Ibu cuma mati. Saya hari ini sudah tanggal 9 kemarin genap usia saya 60 tahun. Banyak sudah saya buat, saya rancang program, kebanyakan nggak berhasil. Tapi saya yakin cepat atau lambat kematian itu pasti akan menghampiri saya, dan itu sulit mempertanggungjawabkannya. Itu yang saya takutkan saat ini. Rasanya luah-luah enggak mau. Tak kena masa wang dulu bersekolah, jujur saya. Kamera kebayang kamarnya ini buat selama ini sekian tahun di Ijel ini. Kalau Bapak Ibu punya YouTube silakan dibuka. Kawah aktif yang ada di bumi Gunung Merapi itu akan muncul di Hawaii. Orang belum berpola ini. Waya kalian 99 lebih kurang yang model waya mereka dalam kita pas. Mempertanggungjawabkan semua nikmat karunia yang sudah Allah berikan selama sekian tahun kita jalani di bumi. Itu yang susah. Makanya anak-anak saya, karena kalian sudah dibekali ilmu-ilmu keagamaan, jangan pernah kamu meninggalkan ilmu agama yang sudah diberikan selama 6 tahun di pondok ini. Kalau kamu ingin selamat, ya. Maka dimanapun kamu berada, ilmu yang sudah diberikan itu jangan pernah nggak kamu buka. Kalau kemarin-kemarin atau paling tidak sampai hari ini, kamu barangkali setiap waktu ngaji paling kurang 1 lembar atau 5-10 ayat satu hari, kan itu satu kali waktu salat. Berarti kalau ada 5 ayat aja kamu baca setiap waktu, berarti 5 kali 25 ayat satu hari. Salatnya tidak pernah berhenti 5 kali sehari semalam. Tambah lagi salat sunat rawatib, kemudian begitu keluar dari pondok, jangankan salat sunat rawatib, yang wajibnya pun tidak ingat lagi. Nah, tidur ya, mana saya tidur? Saya tidur apa? Tidur, ya? Ya, aku dapat yang tidur kah? Ini dapat merangsing kira. Jadi jangan sia-siakan amanah yang sudah ayah dan bunda kalian selama 6 tahun bersusah payah, ya, bekerja payah mencari belanja kalian untuk kalian bisa selesai di pendidikan ini, dan bahkan nanti setelah lanjut ke pendidikan tinggi. Ini yang perlu kalian pikirkan bagaimana menentukan pilihan itu. Anak-anak saya
Bapak yang saya sayangi, kemudian Bapak Ibu wali santri yang kami muliakan. Di dalam proses pendidikan ini selama 6 tahun ini dan di tahun-tahun terakhir kemarin anak-anak kita ini, saya termasuk bagian yang mengalami goncangan bersama anak-anak dan banyak keluh kesah dari anak-anak ke saya. Dan alhamdulillah hari ini proses pendidikan anak-anak ini sudah dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan target yang sama kita harapkan dan yang sama dibuat oleh Ma'had. Jadi seberat apapun goncangan, tantangan dan rintangan, kalau sesuatu itu bisa kita bisa bersama, insya Allah semuanya bisa kita selesaikan. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam perjalanan waktu 5 tahun, 6 tahun perjalanan itu lebih kurang, tentu banyak suka dan duka sebagaimana tadi di awal sudah kami sampaikan. Sebagai makhluk yang bernama manusia, tentu saja kami selaku pengurus Ma'had ini selalu bersama Dewan Guru seluruhnya, baik yang Ustadz maupun yang Ustazah, tentu banyak hal yang kurang daripada lebihnya. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama seluruh Dewan Guru dan Civitas Akademika Darul Hijrah Al-Madaniyah, mohon maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan apa yang sudah kami berikan kepada anak-anak kami ini dapatlah kiranya suatu saat Allah nilai menjadi secercah nilai amal ibadah bagi anak-anak generasi muslim ke depan. Kemudian di dalam kekurangan dan kelemahan kami di dalam membina itu, mohon maaf lahir dan batin kepada Bapak Ibu wali santri yang sudah mempercayakan anak-anaknya untuk kami didik, kami bina, kami ajar selama lebih kurang 6 tahun di Ma'had ini. Doakan kami, mudah-mudahan apa yang sudah kami tancapkan di Ma'had Darul Hijrah ini bisa kami istiqamah dan berjuang untuk lebih giat sehingga Ma'had Darul Hijrah Al-Madaniyah ini bisa menjadi ikon pendidikan menengah pertama dan menengah atas di Provinsi Aceh yang sama kita banggakan ini. Untuk itu mohon doa dari anak-anak kami, para alumnus, ya, jangan seperti sambutan atau sekapur sirih dari anak-anak kami tadi, siapa Jamalul. Nanti kalau kami sudah sukses, kami doakan, kami butuh tidak menunggu sukses. Ya, kalau sukses dulu baru didoakan, itu anak tak tahu diri namanya. Ya, kami butuh doa itu. Kalau kamu tidak bisa bantu, baik tidak doakan, mudah-mudahan kami juga ya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu istiqamah dalam cita-cita awal di dalam kami menetapkan langkah untuk membangun Ma'had Darul Hijrah ini. Ini doa ini merupakan sebuah spirit bagi kami, pemberi semangat, pendorong kepada kami untuk bisa kami melangkah seberat apapun langkah yang harus kami ayun, kami mampu mengayunnya dan mengharungi yang hambatan itu dengan selamat. Ini harapan kami kepada anak-anak kami. Kemudian kalau nanti anak-anak kami lanjut ke pendidikan tinggi, saya minta sampaikanlah kepada kami di Ma'had ini, di pendidikan manapun kamu berada, tolong beritahu kepada kami, ya, bahwa kamu lanjut di sekolah ini, di kampung ini, atau di kabupaten ini, atau di provinsi ini. Itu penting bagi kami untuk mengetahui di mana saja sebaran alumni Ma'had Darul Salahuddin itu. Pamannya mungkin ada nanti yang ke Padang, di Padang di mana saja, ada yang ke Jawa, di Jawa di mana saja, ya. Ada yang barangkali ke Banda Aceh atau di Aceh ini, di Aceh ini di mana saja, di Sumatera Utara di mana saja. Jadi ini butuh kami datanya, ya, supaya kalau suatu waktu nanti ada adik-adiknya yang memilih tujuan sama dengan tempat kamu, kami bisa
ya, nyatakan ke adik-adiknya bahwa ini ada abang kamu pola namanya tamat tahun sekian saat ini di program studi ini, ya belum selesai dia, mungkin sekian tahun lagi baru selesai, silakan nanti sampai di sana kamu hubungi ibu. Jadi enak kita untuk memberikan arahan ke adik-adiknya, jadi banyak manfaatnya. Makanya kami perlu tahu di mana alamat kalian. Tidak usah takut. Barangkali ada yang setelah ini mungkin pilihannya sudah sampai di sini, SDTK tidak apa-apa juga, ya, undang kami, ya, ada apa? Nah, jangan lupa, ya, undang kami, ya, insyaallah kalau sehat saya, ya, bersama Ustaz dan Ustazah kami juga akan datang memenuhi walimah. Kan, Pak Ustaz ada rencana? Belum, ya, jangan dulu. Nah ini anak-anak kami semuanya. Kemudian terakhir saya sampaikan terkhusus barangkali ini mohon maaf kepada orang tuanya Ananda Said Ahmad. Kalau nanti maksud saya ini bukan maksudkan menyakiti Bang Teguh. Saya ingin ini karena ini saya sudah sampaikan kepada Ustaz Habibie. Saya ingin di Gayo Wasni zuriatnya Rasulullah itu ada yang memang mumpuni bidang keagamaan. Kalau memang berkenan Ananda Said Ahmad, saya supaya sinkron antara ilmu yang didapat di sini, karena biaya juga tidak terlalu mahal, masuklah ke Universitas Darussalam di Ponorogo. Di Universitas Darussalam ini menggunakan dua bahasa dalam bahasa pengantar perkuliahannya, itu bahasa Arab dan bahasa Inggris, sehingga anak-anak ini tidak kehilangan itu. Di sana ada beberapa prodi. Kalau dia mau mengambil prodi akidah, perbandingan agama atau akidah, itu ada di fakultas akidah dan filsafat. Ada 3 jurusan, 3 atau 2. Nah, di Fakultas Usuluddin ada 3 jurusan dia. Kalau mau mengambil program bahasa Arab, pendidikan ada juga di sana. Kemudian kalau mau mengambil bidang ekonomi juga ada di sana. Kalau mau mengambil bidang kesehatan juga ada di sana. Nah, maksud saya pilih seperti yang zuriat kita para Rasulullah yang ada di tanah Jawa, yang pada umumnya mereka itu memang pendidikan anak-anak itu dilanjutkan di lembaga pendidikan kepondokan semuanya sampai selesai. Apakah nanti setelah dia sampai dia di ma'had ini mau belajar model talaki, mungkin dicari guru-guru di luar kampus, nah itu terserah. Saya ingin sekali Ananda Said Ahmad ya seperti itu untuk balik kemari nanti, umpamanya setelah menyelesaikan pendidikan, beliau mumpuni di bidang kajian keagamaan dan tidak usah takut, ya. Kalau bilang kayak gini baca kenduri, wah ini salah enggak? Insya Allah tidak. Saya tahu seperti apa pendidikan yang dijalankan di Universitas Darussalam Gontor, ya Ponorogo itu. Ketimbang Ananda saya kemana pilihan yang mana, Usia. Di usia jurusan bahasa Indonesia sama. Kenapa sekali? Kenapa nggak pilih umpamanya bahasa Indonesia dan bahasa Arab atau sastra Arab gitu? Takut nggak dapat kerjaan, gitu. Masa SKI punya sejarah kebudayaan Islam. Mau pilih cepat sarjana di sana nggak pernah mikir-mikir itu cepat selesai sarjana kebudayaan Islam gitu. Nah itu yang satu lagi yang saya sampaikan tadi, jangan memilih jurusan agar bisa mendapat gelar secepatnya. Malas mikir. Nah, jadi kemudian kalau itu pun nanti pilihannya, kalau memang udah lulus tuh, kapan keluar pengumuman?
Lalu udah keluar kata Ustaz Fahmi, nggak sukses katanya ya. Udah ketahui. Yang usia. Ya. Ini kamu mandiri. Lewat SD Oh itu loh. Nah, pun demikian ini yang khusus untuk Ananda Said Ahmad, ya. Maksud saya gini ya, kami juga sama usaha ini, pengen kira-kira begini, nih bang, ya. Kalau halaman dia pakai jubah gitu datang gitu cium tangan, pengen juga kami seperti itu gitu. Bukan maksudnya mau apa-apakan enggak. Nah, karena memang ini kebetulan Ananda Said Ahmad ada di sini dan memang sudah 6 tahun. Kalau boleh, ya, kalaupun nanti kamu harus dikuliah di jurusan umum, saya minta kamu bisa belajar ilmu agama secara talaki. Nah, jadi sambil kuliah, sambil belajar, karena ilmu dasarnya sudah ada. Nah, kira-kira kamu belajar apa? Nahwu. Pelajari dulu bahasanya. Setelah itu tamat dari situ minta izin sama gurunya. Setelah diijazahkan ambil, oh saya belajar ilmu fikih, oh saya mau belajar usul gitu. Jadi berganti-ganti guru, jadi keluar ijazah-ijazah itu biasanya lebih mendalam memang yang model talaki daripada dari pendidikan tinggi. Nah ini mudah-mudahan Allah mudahkan jalan Ananda untuk itu, khusus untuk Ananda Said Ahmad ya. Ini barangkali Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ya, apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk anak-anak saya khususnya dan bagi kita di dalam menentukan langkah pendidikan anak-anak kita ke depan. Hari ini Bapak Ibu sebagaimana di awal sudah saya sampaikan, 6 tahun sudah kita bergaul bersama di sini. Sekali lagi tentu saja dalam pergaulan selama 6 tahun kita di sini malam melintang, banyak suka dan duka yang kita lalui. Namun atas segala kekurangan dan rintangan yang kami hadapi itu dan kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dari Bapak Ibu. Kemudian atas nama pimpinan Ma'had Salahuddin Al-Munawwarah dan Ma'had Darul Hijrah Al-Madaniyah, hari ini setelah 6 tahun anak-anak kami didik dan kami latih di sini, tanggung jawab pendidikannya kami kembalikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan perjalanan anak-anak kami beserta Bapak Ibu wali santri mendapat ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kiranya Allah mudahkan jalan untuk mendidik anak-anak ini sehingga anak-anaknya sampai di jenjang pendidikan yang diharapkannya. Ini saja yang dapat saya sampaikan, terlebih dan kurang dalam penyampaian. Ini saja yang dapat saya sampaikan, terlebih dan kurang dalam penyampaian tadi. Kami mohon berbanyak maaf. Akhirul kalam, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wahdina ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.